acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Desa KKN Posko 64. Kepada Rina Cinta Nuria Ali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya ta'adimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Dhofir. Yang saya hormati Kepala Desa Sepanjang Bapak Abidi Robbi. Yang saya hormati Tuan Rumah Posko KKN
Posko 64, Bunda Rini, Bunda Dewi, Abi, Umi, dan Bapak yang saya hormati, penanggung jawab lapangan kami yang sudah sangat sabar menghadapi sifat kami yang kadang minta dicubit sedikit, Ustadz Sugiono dan Umi Tri yang cantik jelita. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat Desa Sepanjang, Ketua P3S, dan khususnya seseorang yang sangat berkontribusi dalam acara ini, Mbak Nana dan suami, juga seluruh jajaran pengurus, seluruh jajaran guru SMPN 3 Sapakan, juga seluruh jajaran guru Yayasan Qurani, serta tak lupa pula seluruh warga Sepanjang, khususnya Dusun Pajan Barat atau yang di luar Pajan Barat, dan teman-teman KKN Posko 64 yang sangat saya cinta sayangi. Hafidzakumullahu jami'an. First of all, let's pray and thanks into our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us His mercies and blessings so we can attend and get during this place with good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity to the cleverness in the Islamic religion. Sebenarnya itu sama Bapak artinya dengan hamdan syukron ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena biar Bapak Ibu tahu, adik-adik setiap sore main ke lapangan itu bukan hanya sekedar main-main, tapi bimbel bahasa Inggris dan bahasa Arab, seperti itu. Pertama-tama saya ucapkan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada seluruh warga Sepanjang apabila melihat tingkah laku atau tutur kata kami yang kurang berkenan dan sangat-sangat tidak mencontohkan sebagai seorang yang patut diteladan. Kami sangat mohon minta maaf karena di sini kami juga belajar Bapak Ibu, KKN ini di dalam perkuliahan itu hanya satu kali. Jadi ini KKN pertama kali dan mungkin teori-teori yang kami dapatkan di perkuliahan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kami hadapi di masyarakat. Seperti itu, terutama dalam membungkus acara ini, menyajikan acara ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, baik dari sarana maupun prasarana yang kami sediakan, karena memang itulah batas kemampuan kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Remas dan Dikra, khususnya Ustadz Nurul yang dari pagi sampai sore mondar-mandir mengurusi kami, yang sudah sangat sabar juga mengurusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Kepala Desa Sepanjang yang sudah menerima kami dengan baik di desa ini, yang sudah memberikan kami sebuah arti dari keluarga yang mungkin tidak akan pernah kami dapatkan di tempat manapun. Terutama kepada Bunda Rini dan Bunda Dewi, juga segenap tuan rumah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menemani kami kurang lebih 35 hari. 35 hari ya Bapak, tidak sampai 40 hari. Itu sebenarnya 40 hari Ibu di sini. Cuma karena memang jadwal kapal yang mengharuskan kami berada di pondok pesantren sebelum Maulid. Kan kalau di Sukoharjo itu Maulid, kalau acara Maulid itu semua santri harus berkumpul Ibu. Baik yang sudah sedang tugas di luar pesantren atau tugas di luar negeri pun itu harus pulang ke Sukoharjo. Seperti itu, karena memang sambungan rohaninya itu biar bisa sampai ke Rasulullah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kami di sini mau dipulangkan mungkin tanggal 23 ya Bapak, karena memang kendala jadwal kapal yang sudah mepet dengan acara Maulid, jadi kami pulang duluan. Kurang lebih kami di sini sudah 35 hari
Dan di sini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda. Kami manggilnya kalau ke Bu Rini sama Bu Dewi itu Bunda, ibu-ibu, biar terasa seperti anak dan ibunya, seperti itu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengayomi kami, menganggap kami seperti anak sendiri selama kurang lebih 35 hari, yang sering mengingatkan kami untuk makan, untuk tidur tepat waktu, untuk mandi. Bahkan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga kepada Ustadz Sugiono yang sudah menjadi Dewan Penasehat kami. Jadi kalau apa-apa di sini KKN pasti nanyanya sama Ustadz Sugiono, Ibu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, sudah sangat-sangat sabar membimbing kami harus berjalan ke arah di mana di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa Ustadz mungkin kami tidak akan bisa sampai di titik ini. Terima kasih juga kepada Umetri yang juga sudah menganggap kami sebagai anak sendiri. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Nana di sini. Jadi Ibu, ini di depan semuanya itu gratis dari SN Store. Tidak dipungut biaya apapun Ibu. Jadi hiasan panggung yang semega ini itu tidak dipungut biaya apapun, malahan sudah dikasih sumbangan hiasan panggung, kami masih dikasih sumbangan dana untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada Mbak Nana. Padahal Mbak Nana ini bukan alumni ya Bu, bukan alumni, tapi beliau katakan ketika saya ngelihat adik-adik KKN jadi ingat saya waktu KKN juga, begitu kata Mbak Nana. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk Bunda Ida dan Bapak Mahyatu. Itu ucapan khusus terima kasih dari saya karena sudah seperti dianggap anak sendiri, sering dikunjungi ke posko. Juga tak lupa pula kepada guru-guru SMP yang sudah mau menerima kami di SMP 3 Sapakan, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih karena kesan kami mengajar di SMP itu sangat luar biasa. Namanya santri ya Ibu, gak pernah ketemu sama lawan jenis, gak pernah berbaur sampai selama ini gitu di rumah. Mungkin kami memang diberi waktu 50 hari untuk berlibur, tapi kan tidak untuk ngajar. Jadi ini sebuah pengalaman baru untuk kami dan kami sangat-sangat senang sekali dalam mengajar adik-adik di SMPN 3 Sapakan. Jujur ibu-ibu, ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di desa ini, bukan hanya kehangatan keluarga yang saya dapat. Pelajaran yang saya dapat bukan hanya tentang kehangatan keluarga, tetapi tentang kesederhanaan. Di sini Bapak Ibu hanya dikapasitasi listrik kurang lebih 12 jam per hari, ya Bu. 12 jam per hari itu ketika kami yang di kota ya Bu, yang di Jawa yang biasanya 24 jam menggunakan listrik itu waktu pertama itu kayak mengeluh, ya Allah ini gak ada listrik beneran pagi-pagi. Karena memang di Jawa segala aktivitas kita hampir segalanya membutuhkan listrik. Tapi ketika kami melihat warga sepanjang yang dari sisi geografisnya itu jauh dari jangkauan dunia luar dan begitu sabar menghadapi ini, itu menjadi sebuah pelajaran hidup tersendiri bagi kami ibu-ibu, bapak-bapak. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tidak pernah mengeluh. Iya mungkin mengeluh kepada pemerintah, tapi dalam keseharian ibu-ibu, bapak-bapak di sini tidak pernah mengeluh akan listrik yang hanya 12 jam per hari, dan itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kami. Di sini Pak Yohandi, kami tidak mungkin jika kami melihat KKN yang biasanya berseliweran di TikTok itu sama warganya, ada yang diajak jalan-jalan, atau makan bareng-bareng di resto. Tidak Bapak, di sini. Di sini kami diajarkan untuk menerima dan berlapang dada serta sabar. Karena apa Bapak-bapak, walaupun pemberian, kadang kan kami setiap hari itu ada saja yang memberi kami sesuatu di posko, entah itu keripik singkong, entah itu cuma kerupuk, entah itu ikan, itu pasti ada saja setiap hari.
kami di sini tidak pernah kelaparan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami di sini tidak pernah kelaparan. Jadi jangan khawatir, anak KKN tak pernah. Pernah semua di sini karena memang kenyang setiap hari. Itu juga berkat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami diajarkan ternyata kemewahan dari sesuatu itu tidak hanya dinilai dari harganya saja, tetapi nilai dan keikhlasan seseorang yang memberi itu yang dapat kami rasakan bersama Bapak Ibu. Karena memang mungkin Bapak Ibu hanya memberikan sebuah singkong, tapi di hati kami itu bernilai sangat berharga, bahkan jika disandingkan dengan emas dan berlian pun akan jauh lebih berharga ketika Bapak Ibu memberikan kami dengan keikhlasan hati. Dan hal-hal seperti ini tidak akan bisa kami dapatkan di kota ya Bapak Ibu. Hanya di sini kami bisa merasakan begitu banyak kehangatan dari keluarga. Walaupun kami tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu sebelumnya, tapi ketika kami sampai di sini rasanya sangat luar biasa sekali, diterima dengan baik, dianggap anak, dan juga buat adik-adik juga sangat welcome. Malahan mereka tuh bilang, sejak ada kakak-kakak KKN tuh saya serasa punya kakak sendiri, katanya seperti itu. Karena memang adik-adik KKN, adik-adik Yayasan Qurani khususnya di sini Bu sangat welcome kepada kami. Mau ngaji aja, kita mau ke musola aja sama guru mur itu disuruh jemput dari saking sayangnya guru mur syahid kepada kami. Jadi kami tidak diizinkan untuk jalan ibu-ibu dari kediaman Bu Rini ke musola, dijemput sama adik-adik pulang dan pergi. Nah dari situlah kami belajar bahwa sebuah keikhlasan dan perjuangan itu tidak hanya dinilai dari segi material saja, tetapi di desa sepanjang ini kami mendapatkan banyak-banyak ilmu dan banyak-banyak pelajaran hidup selama kami berada kurang lebih 35 hari di sini. Dan terakhir ini yang paling saya gak suka. Saya mohon dan teman-teman mohon pamit ya ibu-ibu. Karena ya namanya juga tugas pesantren, jadi kami juga pulang karena tugas pesantren. Jadi kami di sini mohon pamit apabila ada kesalahan, salah tutur kata maupun tingkah laku, kami mohon kelapangan hati Bapak Ibu, khususnya tuan rumah kami tercinta, untuk memaafkan kami semua. Karena memang KKN ini menurut saya bukan hanya sekedar tugas dari kampus, tapi jembatan untuk mengetahui bagaimana dunia masyarakat, dunia luar yang sesungguhnya ya dimulai dari KKN ini. Jadi kami mohon maaf apabila memang tutur kata kami, sikap, dan segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Mungkin nanti ada teman-teman KKN yang bakal kembali lagi ke sini, entah itu tetap menjadi mantan peserta KKN atau keluarga. Semoga ya Ibu ya. Iya kemarin itu kalau bahasa Madurnya dicokoco. Katanya nanti kita kembali ke Sepanjang bukan mau mengunjungi, selain mengunjungi warga di Sepanjang tapi juga masuk di Muda-Mudi katanya. Nanti salah satu teman dari kami semoga bisa tinggal di sini selamanya. Mungkin hanya itu dari kami. Saya ucapkan kembali mohon maaf ya Bapak Ibu ketika mungkin saya dan teman-teman kok itu kakak-KKN kok begitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu, kosong-kosong ya Ibu, karena memang ketika kami kembali ke pesantren tapi masih meninggalkan bekas luka di hati Bapak Ibu sekalian, kan itu juga menjadi dosa jariah untuk kami. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari dosen pembimbing lapangan, yakni Bapak Yohadi MPDI MSOS. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Sepanjang beserta segenap aparat desa, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'ani, Yayasan Qur'ani, seluruh keluarga besar Yayasan Qur'ani yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga para ibu-ibu muslimat, fatayat, ibu-ibu rumah tangga, seluruh warga masyarakat Desa Sepanjang, khususnya Dusun Pajan Barat, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, para wali santri, adik-adik santri di Yayasan Qur'ani yang saya hormati, serta seluruh peserta KKN dari Universitas Ibrahimi, seluruhnya yang hadir, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan penjagaan kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita malam hari ini bisa hadir memenuhi undangan dari peserta KKN, yakni dalam rangka penutupan kegiatan. Tidak terasa, Bapak Ibu sekalian, KKN di Dusun Pajan Barat ini sudah akan berakhir. Tadi kordesnya sudah mencurahkan segala isi hatinya kepada kita semua, mewakili teman-temannya yang sedang ber-KKN. Jumlahnya berapa? 12 ya? 12 atau 11? 12 orang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin kenalkan diri saya dulu. Pertama, ini saya bukan DPL dari Posko Pajan Barat. DPL-nya adalah Bapak Adi Susanto. Beliau berhalangan hadir di tempat ini karena ada tugas yang tak bisa ditinggalkan, dan kami mewakili beliau. Kami sendiri adalah juga dosen pembimbing lapangan di Posko Pagerungan Besar, dan saya sendiri adalah putra dari Desa Pagerungan Besar. Jadi bukan orang jauh, bukan asli Situbondo, tapi asli Pulau Pagerungan Besar. Yang kedua, saya ingat betul ketika KKN ini akan diterjunkan ke Kepulauan
Sapeken. Begitu kita menyampaikan kepada para mahasiswa, mahasiswi bahwa KKN ini akan ditempatkan di Kepulauan Sapeken. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan bagi yang mereka tidak tahu Sapeken itu bertanya, Sapeken itu di mana? Di peta tidak diketahui, tidak ada jejaknya di peta Sapeken. Poskonya di mana? Di sepanjang Pajan Barat, dusun. Makin dicari di peta, di Google Map itu nggak ketemu. Yang kelihatan adalah luasnya lautan. Ini bagi mereka yang tidak tahu Sapeken. Tapi bagi mereka yang tahu Sapeken, kok di Sapeken? Kenapa di pulau? Apa kita sudah tidak disayangi lagi oleh pesantren? Kira-kira gambaran awalnya seperti itu. Sampai kemudian berangkat dengan jarak yang sangat jauh di atas kapal terombang-ambing sekitar 12 hingga 14 jam. Kondisi macam-macam, ada yang mabuk berat, ada yang sampai masuk puskesmas Sapeken begitu sampai di Sapeken karena mabuk. Ada yang setengah mabuk, ada yang pura-pura tidak mabuk. Ya, macam-macam. Jauh sekali Bapak. Terus setelah ini nyampe Sapeken kita mau kemana? Masih nyebrang lagi ke pulau sepanjang. Aduh kok masih nyebrang lagi? Saya sudah tidak kuat untuk nyebrang lagi. Nyebrang ke Sasiil, nyebrang ke Pulau Tanjung, nyebrang ke Sepangkur, nyebrang ke Pagerungan Besar, semua mengeluh. Apa saya akan kerasan ketika ada di sana? Bahkan ada satu mahasiswi yang ketika pembekalan di pesantren itu menghadap saya. Dia ditempatkan di Pulau Saibus kebetulan, di Pulau Saur. Datang kepada kami, Bapak minta tolong. Kalau bisa saya jangan ditempatkan di Pulau Saur. Tempatkan saya di Kangean, di Raas, atau di Podai, Sepudi. Kenapa? Saya tahu Saur itu Pak. Saya pernah dapat cerita dari orang begini-begini. Saya tidak mau di Saur. Saya bilang, ya kalau mau pindah, silahkan matur sendiri kepada rektor. Kan nggak berani itu suruh matur ke rektor, suruh bilang sendiri ke rektor, nggak mau. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, hari ini mereka yang mengeluh itu tadi, yang Sapeken jauh, tanda-tanda kehidupan sedikit, nanti di sana kita mau kerasan atau tidak, panas, gersang, apa-apa serba kekurangan. Yang ditanyakan sebagian besar anak-anak, ada Indomaret di sana Pak? Ada Alfamaret? Saya bilang ada, cuma namanya bukan Alfamaret, warung, toko, isinya sama. Nah mereka yang menanyakan itu, yang mempunyai pikiran seperti itu, hari ini hampir seluruhnya meminta KKN itu ditambah waktunya. Betul? Termasuk yang di sepanjang ini. Ya. Dari tanggal 23 rencana awal sampai kemudian berubah lagi ke tanggal 17, oh ramai. Tidak hanya peserta KKN, ternyata tuan rumah, para alumni, semuanya juga minta untuk ditambah. Ini menunjukkan bahwa KKN yang ada di Kepulauan Sapeken ini, di 14 titik di Kecamatan Sapeken, ini berhasil luar biasa.
Kami memberikan apresiasi kepada seluruh peserta KKN. Saya sebagai DPL tidak akan segan-segan memberikan nilai tertinggi untuk KKN tahun 2026. Begitulah adik-adik, tadi sudah disampaikan bahwa hidup kita ini tidak ada yang biasa-biasa. Semua penuh tantangan, semua penuh dengan rintangan. Ada hal yang besar yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan kalian dalam melaksanakan KKN malam hari ini sudah bisa kami dengarkan, sudah bisa kami saksikan bahwa Anda semua, adik-adik KKN semua mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat. Apa-apa untuk kegiatan ini gratis, sumbangan, lauk pauk, undangan makan, penjagaan keamanan yang luar biasa, perhatian dari Bapak Ibu sekalian kepada peserta KKN. Ini sudah menunjukkan dan meyakinkan kepada kami bahwa KKN ini betul-betul membuahkan hasil yang baik. Tinggal bagaimana ke depan kita menjaga bahwa apa yang sudah dilakukan mahasiswa KKN ini bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh seluruh warga masyarakat Pajan Barat, oleh para santri, para pemuda-pemuda di sini. Amal-amaliyah yang mereka lakukan seperti Rotibul Haddad, pembacaan syair Ukudul Lijen, kemudian syair-syair yang lain, zikir-zikir yang lain. Ini agar menjadi jariah bagi mereka yang sudah menyebarkan ini di tengah-tengah masyarakat Pajan Barat agar bisa dilanjutkan. Inilah sambung sanad perjuangan dengan Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Kalau ini diteruskan, maka insya Allah keberkahan tidak hanya untuk mahasiswa KKN, tetapi keberkahan itu juga akan datang kepada kita semua, khususnya yang ada di desa Sepanjang dan Pajan Barat ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu atas nama pimpinan keluarga besar Universitas Ibrahimi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat berikan kepada peserta KKN, apa yang sudah Bapak Ibu sekalian khidmahkan, abdikan untuk kesuksesan kegiatan KKN, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir menyampaikan permohonan maaf manakala dalam kurang lebih 35 hari ini ada kekeliruan, kesengajaan ataupun tidak dari tutur kata, tingkah laku, karena masyarakat Pajan Barat ini adalah masyarakat yang sangat luar biasa penerimaannya kepada peserta KKN, luar biasa dekatnya juga. Mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja terucap atau tingkah laku yang dilakukan oleh mereka. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga memamitkan mereka untuk kami bawa kembali ke pondok pesantren tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kami antar mereka 12 orang, kami akan bawa dulu 12 orang. Kalau kemudian ada yang mau kembali menjadi keluarga orang Pajan Barat, siapa ya? Siapa? Yang mana? Berdiri anaknya. Oh bukan ya? Ya. Enggak apa-apa, boleh Bapak Ibu. Siapa yang mau ngambil mantu? Hadir di sini orangnya ya? Yang mana? Aduh, kursinya jatuh. Berarti dia serius itu. Ya, dikomunikasikan, diatur secara kekeluargaan, adat istiadat yang berlaku. Tapi dibawa dulu ke pondok 12 orang,
nanti maulid hadir ke pondok, orang tuanya datang, minta baik-baik ke orang tuanya. Tapi tunggu sampai selesai kuliah S1. Masih ada 1 tahun lagi mereka menempuh pendidikan. Bersabar. Bersabar ya. Dahaga karu. Dahaga karu dipalupus dulu memon, kuliahna, lupus skripsi, lupus wisuda. Bobona nih, dibuat lagi paling mbak itu, ya paling mbak itu ya dipanik ke, ya dipanik ke, pemalasu, soho ngajar dan seterusnya. Mau ya? Mau ya? Oh, yang mana anaknya? Namanya siapa? Siapa? Rida. Oh ya, saya catat namanya. Nanti saya laporkan. Siap untuk jadi orang Pajan Barat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesan dan pesan dari Ketua Zikra, Zikir Rotibul Haddad yang akan disampaikan oleh Ahmad Fauqa Nuri. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, seluruh hadirin yang kami takdimi, segenap Dewan Guru, khususnya Kepala Sekolah Pamanda Al Ustadz Ahmad Sugiono SPDI. Dan yang paling kami banggakan, teman-teman KKN yang kurang lebih 1 bulan ini telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Kalau boleh jujur, hari ini adalah hari yang kami tunggu. Tetapi sekaligus hari yang kami berharap tidak cepat datang. Karena Senin besok, teman-teman KKN akan kembali ke kampus. Kembali kepada keluarga, kepada rutinitas, dan kepada kehidupan yang selama ini kalian jalani. Dan Pajan Barat akan kembali seperti biasa. Desa yang sederhana, dekat dengan hutan dan laut, dengan segala keterbatasannya. Bahkan listrik pun terkadang harus mati, dan membuat kita belajar menikmati malam dengan cara yang berbeda. Tetapi setelah kalian datang, ada sesuatu yang berubah. Desa ini menjadi lebih ramai. Anak-anak kami memiliki cerita baru. Mereka bermain, belajar, mengikuti lomba, tertawa, dan merasakan kebahagiaan yang mungkin sederhana bagi kalian, tetapi sangat berarti bagi mereka. Mungkin bagi teman-teman, kegiatan itu hanyalah bagian dari program KKN. Tetapi bagi anak-anak Pajan Barat, itu bisa menjadi kenangan yang mereka bawa bertahun-tahun. Suatu hari nanti, ketika mereka sudah besar, mungkin mereka akan berkata, dulu pernah ada kakak-kakak mahasiswa KKN datang ke Pajan Barat. Kami pernah bermain dan ikut lomba bersama mereka. Dan saat itu mungkin nama kalian tidak semuanya mereka ingat, tetapi rasa bahagia yang kalian tinggalkan semoga tetap tinggal di hati mereka. Teman-teman KKN yang kami sayangi, kami juga ingin meminta maaf
Jika selama berada di sini ada pelayanan yang kurang, fasilitas yang tidak nyaman, makanan yang sederhana, atau ucapan dari sikap siswa-siswi masyarakat yang kurang berkenan, bukan karena kami tidak memberikan yang terbaik. Inilah Pajan Barat dengan segala kesederhanaannya. Tetapi kami berharap satu hal, jangan hanya membawa pulang kenangan tentang keterbatasan desa ini, bawalah juga kenangan tentang ketulusan masyarakatnya, tawa anak-anaknya, dan kebersamaan yang kita bangun selama 1 bulan ini. Karena mungkin bagi kalian Pajan Barat hanyalah satu tempat dalam perjalanan KKN, tetapi bagi kami kalian telah menjadi dari sebuah cerita yang indah. Kalian datang sebagai mahasiswa, kalian datang membawa ilmu dan program, tetapi tanpa kalian sadari, kalian juga meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar: semangat, kebahagiaan, dan kenangan. Dan sekarang ketika waktunya berpisah tiba, kami baru sadar bahwa 1 bulan ternyata begitu singkat. Pertemuan yang awalnya terasa biasa ternyata bisa membuat perpisahan begitu berat. Besok ketika kalian pergi, mungkin suasana Pajan Barat akan kembali sunyi. Tidak ada lagi kegiatan seperti kemarin. Tidak ada lagi suara teman-teman KKN memanggil anak-anak. Tidak ada lagi kesibukan yang selama 1 bulan ini membuat desa terasa berbeda. Namun kami tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Kami ingin mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Semoga cita-cita kalian tercapai. Semoga perjalanan hidup kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika suatu hari nanti kalian jauh dari sini, lalu tiba-tiba teringat masa-masa KKN, ingatlah bahwa pernah ada satu kampung bernama Pajan Barat yang menerima kalian dengan hati terbuka. Di sini di Pajan Barat mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan, tetapi kami memberikan apa yang kami punya: ketulusan dan rasa kekeluargaan. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah membersamai kami. Terima kasih telah membuat anak-anak kami bahagia. Terima kasih untuk setiap tawa, tenaga, waktu, dan cerita yang kalian tinggalkan. Dan untuk terakhir kalinya, atas nama siswa-siswi seluruh masyarakat Pajan Barat, kami mengucapkan terima kasih teman-teman KKN. Jangan anggap ini sebagai akhir, karena mungkin suatu hari nanti kalian akan kembali ke sini. Dan ketika itu terjadi, kami berharap kalian bisa berkata dalam hati, di tempat ini pernah ada 1 bulan yang sangat berarti dalam hidup saya. Selamat kembali ke kampus. Selamat melanjutkan perjuangan. Kejar cita-cita kalian. Jadilah orang-orang hebat. Dan jangan lupakan Pajan Barat. Bukan selamat tinggal, tetapi sampai jumpa. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan menjadikan pengalaman ini sebagai kenangan indah bagi kita semua. Untuk teman-teman KKN, sejauh apapun kalian pergi, kalian akan tetap punya rumah di hati kami. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Dwi, ini bukan hanya sambutan, tapi acara pemerasan air mata. Betul sekali Kak Debbie. Nah, setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Ahmad Faukanuri, Sekarang waktunya sedikit santai, tapi jangan pulang dulu ya. betul sekali, karena kita akan memasuki sesi istirahat yang akan diisi dengan pembacaan SK lomba dan beberapa penampilan yang akan dipandu oleh saudari Wafiki Amalia. Kepada saudari Wafiki Amalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Panitia Penutupan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ibrahimi 2026 dan Yayasan Qur'ani nomor 0828 garis miring 1 garis miring 071 titik 095 garis miring KKN 64 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2026 tentang penetapan pemenang lomba penutupan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Ibrahimi 2026 menimbang A. Bahwa dalam rangka penutupan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Ibrahimi 2026 yang berkolaborasi dengan Yayasan Qur'ani telah diselenggarakan berbagai perlombaan keagamaan, edukatif, dan olahraga. B. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri dan Panitia perlu ditetapkan peserta yang memenuhi kriteria sebagai pemenang lomba. Mengingat hasil sidang Dewan Juri dan Panitia Lomba Penutupan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ibrahimi 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026 memperhatikan 1. Kriteria penilaian masing-masing cabang lomba. 2. Rekapitulasi nilai peserta lomba. 3. Berita acara hasil penilaian Dewan Juri. Memutuskan menetapkan keputusan Panitia Penutupan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ibrahimi 2026 dan Yayasan Qur'ani tentang hasil lomba penutupan kuliah kerja nyata Universitas Ibrahimi 2026. Pertama, peserta lomba yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai pemenang lomba. Kedua, peserta yang namanya tidak tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan belum pernah predikat juara.
ketiga, para pemenang berhak menerima piala, piagam penghargaan, dan hadiah sesuai ketentuan panitia. Keempat, surat keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan di sepanjang pada tanggal 14 Agustus 2026, ditandatangani Ketua Rina Cinta Nuriah Ali. Pemenang lomba yang pertama, yakni lomba tartil, juara 3 diraih oleh Ananda Robi Hermansyah bin Bapak Suliman. Juara kedua diraih oleh Ananda Safti Fatul Adalia Ningsi binti Bapak Sugeng Dwi Susanto. Juara pertama diraih oleh Ananda Hamdan Syukron bin Bapak Ahmad. Kepada Ananda-Ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk maju ke pentas. Lomba yang kedua, yakni lomba azan, juara ketiga diraih oleh Ananda Hamdan Syukron bin Bapak Ahmad. Juara kedua diraih oleh Ananda Akil Mustafa bin Bapak Bugiman. Juara pertama diraih oleh Ananda Irham Maulana bin Bapak Madran. Kepada Ananda-Ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk ke depan. Selanjutnya, lomba yang ketiga, tusuk air. Juara ketiga diraih oleh Ananda Akmal Musofa. Juara kedua diraih oleh Ananda Fauzi. Juara pertama diraih oleh Ananda Kinan. Kepada Ananda-Ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk maju ke pentas. Lomba yang keempat, yakni lomba mewarnai. Juara ketiga diraih oleh Ananda Gafa. Juara kedua diraih oleh Ananda Kinan. Juara pertama diraih oleh Ananda Rinda. Kepada Ananda-Ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk ke depan.
kepada Bapak Yohandi Magister Pendidikan Islam M. Sos, kepadanya mohon diberikan. Lomba tartir terlebih dahulu. Dilanjut ke lomba yang kelima, yakni lomba karung. Juara kedua diraih oleh Ananda Alvin Dava Mahendra bin Bapak Hendra Kurniawan. Juara
ananda-ananda yang sudah kami panggil dimohon untuk menaiki pentas. Lomba yang keenam, yakni cerdas cermat. Juara ketiga diraih oleh tim Rohim dengan nilai 100. Juara dua diraih oleh tim Akil dengan nilai 350. Juara pertama diraih oleh Ananda, Hamdan dan kawan-kawan dengan nilai 500. Kepada ananda-ananda yang sudah kami panggil dimohon untuk menaiki pentas. Selanjutnya lomba yang keenam, yakni kerupuk mancing. Juara ketiga diraih oleh Ananda Nurul. Juara kedua diraih oleh Ananda Yogi. Juara pertama diraih oleh Bunda Rini dan Adek Rinda. Kepada Bunda dan ananda-ananda yang sudah kami panggil dimohon untuk menaiki pentas. Selanjutnya lomba biskuit. Juara kedua diraih oleh Ananda Syifa. Juara pertama diraih oleh Ananda Fauzi. Kepada yang terhormat Ustadz Sugiono dimohon untuk berkenan memberikan hadiah.
Beralih ke lomba selanjutnya, yakni lomba kardus goyang. Juara ketiga diraih oleh Mala. Juara kedua diraih oleh Ananda Airin. Juara pertama diraih oleh Ananda Gava. Kepada Ananda-Ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk ke depan. Lomba selanjutnya, yakni lomba futsal. Lomba futsal untuk umum. Juara kedua diraih oleh tim pria tersakiti. Juara pertama diraih oleh tim Rono. Futsal untuk siswa. Juara kedua diraih oleh tim Afik. Juara pertama diraih oleh tim Sahrul. Kepada para ananda-ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk menaiki pentas. Lomba selanjutnya, yakni lomba tarik tambang. Untuk umum, juara kedua diraih oleh tim Rono. Juara pertama diraih oleh tim pria tersakiti. Tarik tambang tingkat ibu-ibu. Juara kedua diraih oleh tim Mawar. Juara pertama diraih oleh tim Kocar Kacir. Tarik tambang tingkat siswa. Juara kedua diraih oleh tim Tonto. Juara pertama diraih oleh tim Afif. Lomba tarik tambang tingkat siswi. Juara kedua diraih oleh tim Nila. Juara pertama diraih oleh tim Safety. Kepada ananda-ananda yang sudah kami panggil, dimohon untuk maju ke pentas. Kepada yang terhormat Bapak Buang Sarjana Pendidikan Islam, dimohon untuk berkenan memberikan hadiah. Kepada Bu Mita untuk berkenan menaiki pentas. Bu Mita dan tim Tempo. Tim Afif.
mendapat hadiah tambahan dari Bapak Buang. Selanjutnya lomba fashion. Juara ketiga diraih oleh Ananda Irham. Juara kedua diraih oleh Ananda Ulfa. Dan juara yang pertama diraih oleh Ananda Nurul. Lomba selanjutnya yakni lomba puisi. Juara ketiga diraih oleh Ananda Akil. Juara kedua diraih oleh Ananda Irham. Juara pertama diraih oleh Ananda Nurul. Kepada Ibu Siti Aminah atau Mbak Nana selaku owner SN Store, dimohon untuk maju ke depan berkenan memberikan hadiah. Mbak Nana. Suaminya. Kepada Bapak Samsuri. Bapak Sam. Kepada Bapak Sam dimohon untuk maju ke depan berkenan memberikan hadiah.
inilah para pemenang-pemenang lomba yang sudah kami laksanakan bersama. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara kami lanjut, kami mohon keikhlasan satu Al-Fatihah untuk dosen kami, Bapak Isfironi, dosen Fakultas Dakwah, yang hari ini telah kembali ke rahmatullah. Semoga amal kebaikannya dapat diterima di sisi Tuhan. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara yang insya Allah akan memberikan banyak nasihat dan pelajaran bagi kita semua, Yaitu tauhid dan irsyadat sekaligus kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Sugiono. Kepada Ustadz Sugiono, dengan penuh hormat, waktu dan tempat kami. Ahmaduka ya syakur wa ya ghafur. Usalli wa usallimuka ya sayyidi rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa tarhabta ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Saya dan kalau mau jagi, saya saja guru-guru dan kalau saya alhamdulillah sempat hadir malam di acara penutupan semua program kerja dari adik-adik KKN Universitas Ibrahimi Sukerjo. Saya dan kalau Muljadi juga satu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Saya tak bisa dan kalau sebutkan satu persatu. Mungkin gak dinto sempurna acara mutlak untuk adik-adik KKN, cuma agar terkesan tidak hanya penutupan. Biasanya di sekolah ada peringatan Maulid, kebetulan juga mungkin malam ini adalah tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi kami tadi bersama guru-guru kemarin sore biar lebih bermanfaat, nyarankan untuk kemudian diniatkan sekaligus dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW, walaupun cukup sederhana, tapi alhamdulillah kerja keras ibu-ibu menghasilkan ya inilah yang bergelantungan ini, telur-telur ini dalam waktu 1 hari. Alhamdulillah kerjanya ibu-ibu wali ini langsung, karena kalau di sepanjang adik-adik ini sebenarnya adalah tradisi ya, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada telur pun tidak masalah, tapi kata di 5 tahun kemarin saya duduk dengan seseorang saat peringatan Maulid. Kebetulan beliau tidak kebagian telur. Beliau bilang, Ustadz, kulo sakit ate Ustadz. Bah, apa? Tak boleh telur Ustadz. Jika cukup perak telur saya bangga. Belain Ustadz.
nanti biar dibelikan dan oh beda Ustaz, beda, telurnya beda. Dengan takdir Allah, di peringatan Maulid yang kedua lagi, alhamdulillah saya duduk lagi bersama orang itu, pas di samping saya. Pada saat pembagian telur di putaran pertama, dia langsung ngambil 2, langsung ngalak 2. Bapak cek pengolah, Pak antos ya Pak, tak lastari ki. Saya kanca-kanca saya lain tak lastari. Entah Ustaz, ini kan bagiannya kalau helpan ini kan. Mereka. Jadi caipun mereka, bahasa beliau, bagi saya Ustaz, telur yang saya peroleh dari Maulid, walaupun akan saya ditukar dengan yang dari toko, walaupun telur ini 1, itu ditukar, mohon maaf Ustaz, saya tidak mau katanya. Saya coba, mau saya beli 10.000 satu. Jangan. Tak terus. Kenapa Pak? Di sini Pak Ustaz ya, ngandung syafaat. Tak oning kau lecok marah bernana syafaat. Di telur ini Pak ada syafaat. Teringat dengan ibunda almarhumah Ibu Siti Aminah, ya, pemilik SN Store. Kaulah tahadus bin nikmat itu. Beliau tiap tahun mengadakan peringatan Maulid di musala sebelah. Di antara sekian pelajaran yang kita peroleh dari beliau, saat peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap suguhan, sisa-sisa suguhan maksudnya, kalau saat makan misalnya, terus mencapai gak dintopan ikan berdebutir, panika ikala Pak. Sisa makanan yang jatuh itu diambil. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Moga-moga beliau amal solehnya, kecintaannya ke Kanjeng Nabi mendudukkan posisi beliau di posisi yang mulia. Malam Kak Dinto kau jadi saksi Pak. Mohon masalah ini kan. Beliau sangat luar biasa. Bahasa cinta tidak hanya diungkapkan, tetapi dibuktikan. Moga-moga segala sambutan perwakilan dari Ketua Tikro tak gun perak melalui kalimat. Oke, Ketua Tikro lah. Apa jana Ketua Tikro lah ya. Lupa loh, kemanyakan saya rekam. Memori para epol ya kan. Ketua Tikro ya. Alhamdulillah dengan adanya KKN tadi, ada KKN di sini terbentuk Tikro Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Zikro itu pembacaan Ratibul Haddad setiap malam Selasa dan sudah terbentuk. Yang koordinatornya tadi Ustadz Nurul kata ketua Kordis tadi, terus ketuanya adalah yang tadi sambutan di sini. Yang kemudian katanya itu tidak akan pernah meninggalkan jejak yang apa tadi, yang biasa, tetapi akan mengukir kata yang luar biasa. Jangan mean, iya Jong. Nggak boleh lah Jang, marah. Jadi kembali bahwa apapun keadaannya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya saya dikasih waktu sedikit ya, tidak tahu mulai dari mana atau berakhir kemana ini. Yang kedua, kalau banyak guru-guru saya agak ya, pengapola, olo getel, tak getel jadi getel. Apa nggak boleh kan itu beda fotonya beliau yang, ya ini mohon maaf nanti ini adik-adik KKN sekali lagi jangan ditaruh di depan apalagi di bawah ya fotonya beliau. Itu sama halnya tidak mengizinkan saya naik. Fotonya Bahya Esat. Jadi paling tidak di atas, sekaligus biar semuanya tahu maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tadi minta ar-isyadat buat taujihat, sebenarnya kami susunan acara tadi
pagi itu sebenarnya adalah saya memberikan sambutan di penanggung jawab lapangan. Tetapi karena tadi kesulitan untuk ngisi maulidnya, karena mepet waktu, maka saya di rolling untuk ngisi terkait peringatan maulid. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan nanti mungkin walaupun tidak berkenaan dengan maulid, tetapi minimal ada satu akhlak, ada satu kepribadian Rasul yang kita praktekkan. Sekali lagi, ilmu itu bukan hanya ucapan, tapi juga praktek. Secara retorika mungkin semua bisa. Alhamdulillah, misalnya dalam setiap keadaan, alhamdulillah tiap megang mic, alhamdulillah, kata kordesnya tadi puji syukur, that thank to God Allah will given us magic and blessing until to can make it with the please. Tahu ke ya kau lakukan gerak marapan kan? Tak tahu apa artinya. Mun kun berak pis tahu ke? Ya, sama dengan alhamdulillahirabbil alamin, sama. Itu kalimat. Tapi kalimat yang sudah luar biasa, yang distempel oleh Allah, bisa tidak kita praktek? Alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kata orang timur, sempat saya suatu ketika dapat dawuh oleh orang timur itu. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Kak Dinto, kira-kira cong Pa Muhammad Abekno. Apa maksudnya? Pa Muhammad Abekno. Cek Pa Fir'aun, kira-kira marfatnya. Cek Pa Fir'aun, cek Pa Abu Lahab. Apa maksudnya? Kaulah tak lama kaulah mencari maksud marfatnya. Muhammadkan dirimu. Tapi suatu ketika dapat kemudian dawuh. Akar kata ini secara lugawi, akar kata dari Muhammad kira-kira sama dengan alhamdu tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Nah, di antara beberapa hadis, salah satu kehebatan baginda Rasul, kenapa? Selalu puji Allah dalam setiap keadaan, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Walaupun hanya kalimat alhamdulillah, saya makin gara-gara alhamdulillah. Suatu ketika ada seorang ulama berkata pada santrinya, "Cong, kamu harus selalu alhamdulillah dalam setiap keadaan. Harus alhamdulillah. Tidak boleh kamu berkata kalau tidak alhamdulillah." Maksudnya kalau tidak berkenaan dengan makna alhamdulillah, jangan berkata. Harus alhamdulillah. Karena santri ini mungkin cara memahaminya, pokoknya alhamdulillah, jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu. Jadi suruh alhamdulillah. Jadi lafaz alhamdulillah benar apa maksudnya? Tapi menyampaikan sesuatu yakin kalau itu untuk memuji Gusti Allah dalam setiap keadaan. Coba, misal adik-adik tadi dapat hadiah, bilang apa? Siapa tadi yang sering dapat hadiah? Hamdan. Hamdan. Banyak kayaknya Hamdan dapat hadiah. Hamdan tadi dapat hadiah, bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi enggak Ustaz tak dengar tadi. Coba dengarnya. Alhamdulillah ya. Akil tadi, alhamdulillah. Mungkin tadi adik-adik juga bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu contoh. Tadi saya dapat rezeki dari Bapak, dari guru kita, dari Pak Buang. Dapat hadiah kan tadi, dapat tambahan hadiah. Tadi adik-adik pembawa acara bilang alhamdulillah kayaknya. Alhamdulillah dapat tambahan hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada kata kadang
yang kalimat alhamdulillah kadang kita sampaikan. Alhamdulillah, kau saya terjemahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah sampean bantu saya. Alhamdulillah sampean bantu saya. Bener nggak kira-kira? Alhamdulillah, Cong, kau kalak, kau bawa bubui aeng. Misal ya. Alhamdulillah kau kata orang tua kita, siapa yang tidak bersyukur kepada Gusti, siapa tidak bersyukur pada manusia, malam yaskurillah lam yaskurillah. Siapa yang tidak syukur sama manusia, artinya tidak berterima kasih, maka dia tidak dikategorikan bersyukur sama Gusti Allah. Tapi kadang syukur sama Gusti Allah kadang dikalahkan pada syukur kepada manusia, bukan bersama. Kadang lafaz alhamdulillah kalah dengan syukur kepada manusia. Padahal dawuhnya alhamdulillah, pujian untuk Allah. Ada pujian untuk Allah, pujian dari Allah untuk Allah, ada pujian dari Allah untuk Rasulullah. Ada pujian dari makhluk kepada Allah, ada pujian dari makhluk untuk makhluk. Contohnya kita ke Rasulullah, pujian. Jadi karena itulah harapan pada malam ini, karena diantara sekian ya sifat baginda Rasul senantiasa memuji Gusti Allah dalam setiap keadaan. Kita kan memuji Allah kadang kalau dapat nikmat saja, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau diuji pernah tidak kita alhamdulillah? Ayo jujurlah padaku, jangan gelak ya, jangan yang apa, yang sambutan tadi, kalimat yang penuh puitis, sambutan penuh puitis tadi. Kalau apa? Kalau kita dapat nikmat alhamdulillah, tapi kalau dapat ujian, jadi kalimat alhamdulillah fi kulli hinin, segala puji bagi Engkau ya Allah dalam setiap keadaan, apapun itu, kayaknya nggak terpakai, tak terlaksana. Karena alhamdulillah fi kulli hinin, setiap keadaan, fi ayyi makanin, dalam semua keadaan alhamdulillah. Kira-kira kalau kita sakit alhamdulillah ya. Jadi santri yang tadi dapat dawuh dari gurunya, kamu harus alhamdulillah dalam setiap keadaan, maksudnya tetap puji Allah dalam setiap keadaan, karena di balik keadaan itu barangkali Allah akan menjadikan kau, akan menyiapkan derajat mulia atau terpuji di sisinya. Kata alhamdulillah satu akar dengan Muhammad. Di antara salah satu sifat baginda Rasul selalu memuji, selalu, atau konotasinya adalah dengan syukur, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Maka kita belajar untuk senantiasa alhamdulillah atau bersyukur. Jadi kita bersyukur tetap apapun, bagaimana yang tidak dapat hadiah tadi anak-anak, ya alhamdulillah. Kemarin itu sebenarnya ada lagi lomba yang enggak dimasukkan ya, maksudnya pertimbangannya yaitu mencari istrinya sendiri. Nah, kemarin itu enggak jadi itu ya. Jadi yang suami ditutup matanya, istrinya duduk di kursi di sana. Di deretan berapa kursi itu enggak jadi, Pak. Kalau peka ini istrinya, berarti ongguan. Kayak mau tak peka, tak salah lah. Tak salah, gak bini noreng, tak kira tak salah aja. Coba. Yang ketiga, alasannya kenapa tidak, karena peserta KKN masih belum tahu juga. Ciri-cirinya belum tahu, maksudnya belum kenal. Hanya cep-cep. Sebagian tapi sudah ada yang ketahui juga. Barangkali itu ya, sekedar untuk mengisi kekosongan di peringatan Maulid tahun ini. Kemudian untuk adik-adik KKN, karena saya juga diminta kesan-pesan tadi yang mestinya posisinya berada di sambutan tadi, saya tetap pada prinsip dan yang awal saya sampaikan, satu, santri yang baik adalah santri yang sama pada saat ada di depan guru atau di belakang guru. Santri yang baik adalah sama
kalian saat ada di Sukerjo atau di luar Sukerjo sama guru. Jangan adakan batasan antara kita dengan guru. Saat kita memberikan batasan, terbatas ilmu itu akan kepada kita. Terbatas pada saat kita bertemu saja akan ada ilmu. Tapi jika kita tidak memberikan batasan kepada guru, baik di depan, di belakang, tetap sam'an wa ta'atan, maka barangkali ilmu itu juga akan terus mengalir. Amalkan ilmu yang sedikit, maka Allah akan ajarkan ilmu yang banyak. Jadi itu dawuh dari para guru-guru kita semuanya. Secara umum, selama di sepanjang adik-adik semuanya, secara umum alhamdulillah respon masyarakat semuanya baik. Ini sekaligus sebagai laporan untuk Pak dosen. Alhamdulillah semuanya baik secara umum. Alhamdulillah saya bisa katakan 99% yang saya dengar dan yang saya lihat langsung responnya baik. Bahkan ini melebihi over capacity mungkin Pak dosen gitu. Ruang lingkup adik-adik KKN ini arealnya adalah Bajan Barat, Bengbeng, paling tidak Patemon. Karena yang di Camara itu lebih dekat ke Grengseng. Yang di belakang Pak dosen itu adalah kepala SMN 3 Sapeken. Beliau ternyata minta juga adik-adik KKN ngajar drum band dan bantu KBM di sana. Alhamdulillah, padahal lebih dekat ke pos 65. Kedua, bahkan lompat lagi ke Pelat. Ini dari saking paju Pak, saya nampak ini paju ungu, tembing, tatas, sampai nampak ke mana? Ke laut, nanam mangrove itu. Alhamdulillah kerjasama dengan P3S, yang kebetulan di kanan sampean itu yang mau motori dengan P3S kemarin. Terima kasih untuk P3S atas kerjasamanya, mewakili adik-adik KKN. Di sini juga ada pengurusnya. Jadi adik-adik KKN yang 64 dari saking pajuna sampai tawar menawar Pak, kayak barang. Saya ini kapan? Satu, kedua, kalau enggak saya tanggung transport, saya tanggung mobil, makan saya tanggung, uang satu saya kasih balik untuk dimakan nanti di rumah. Ini untuk 64. Jadi karena kalau 64 ini hampir 99% program kerja itu koordinasi dengan kami. Jadi kami tahu benar. Kecuali untuk yang daerah Bajan Barat, biar tidak merepotkan adik-adik ini, sesekali harus ke kami misalnya. Enggak, kalau untuk daerah Bajan Barat ini karena sudah setiap hari berkumpul, jadi tidak perlu pemberitahuan ke kami, hanya di awal saja. Tapi kalau keluar dusun Bajan Barat, kami koordinasi karena titipan itu buat kami amanah yang luar biasa. Jika kata tadi itu datang 12, kami takut datang 13. Kalau 11 mungkin bisa dicari. Kalau 13, bahaya. Mau datang 13, aslinya 12, pas datang 13, perih Bajan Barat. Tapi alhamdulillah adik-adik KKN semuanya kesan di masyarakat ya tadi, bahkan kalau pengen nambah itu tadi itu bukan hanya dari adik-adik KKN sebenarnya. Kami itu punya tema 30 hari bersama Sukerjo di sini di Bajan Barat itu. Jadi semua aktivitas kita di sini itu bersama Sukerjo. Jadi adik-adik santri itu membawa Sukerjo, membawa Pak Kiai. Makanya kami bilang di awal, adik-adik mohon di depan atau di belakang guru kita Pak Yai sama. Kenapa? Karena saya punya misi di sini. Misi kedatangan adik-adik ke sini adalah begitulah Sukerjo. Seperti itu. Harus bisa membawa semua yang dilakukan di Sukerjo seperti itu. Ada satu hal yang paling berkesan di awal saya nganter putra ke sana. Yang kedua saat peringatan hol, kalau nggak keliru hol, ribuan manusia membanjiri Sukerjo. Kalau sekarang itu mungkin santrinya kalau nggak keliru 24.731
kemarin saya cek di data kalau nggak keliru ya, 24.000. Kalau yang kemarin dipampangkan di sini itu 21 ya, 21. Sebenarnya itu tahun yang kemarin. Tapi kalau barusan saya cari jumlahnya itu, kalau pas satu santri didatangi 4 orang, minimal 2 orang, Pak. paling sedikit. Satu santri didatangi oleh bapak dan ibunya di hall itu, di hall kemarin. Kau lah Pak, sampai kehilangan kabine Pak. Dari saking full manusia, makanan semua banyak. Hampir setiap orang menyediakan makanan gratis. Sampah sampah itu banyak sekali. Tapi tak nyampe 1 jam, setengah jam mungkin. Dari ribuan sampah begitu acara ditutup, semua undangan keluar. Tak nyampe 1 jam. Karena saya nggak mati bener Pak. Sampah itu bersih sungguhan Pak. Tim kebersihan pondok seketika bawa kereta sampah itu. Subhanallah, an-nadhafatu minal iman. 1. Kedua, ciri bersihnya hatinya seseorang itu bisa dilihat dari ciri fisik. Ciri bersihnya hati seseorang, walaupun itu tidak 100%, maka bisa dilihat dari bersihnya dirinya, bersihnya lingkungannya, bersihnya ucapannya. Dalam sekian detik, dalam sekian menit, mungkin kalau tidak kilo sekitar 30 menitan. Masya Allah, sampah yang banyak itu sungguhan, itu bersih, luar biasa. Jadi saya ke adik-adik KKN kemarin, saya minta untuk dipraktikkan di situ, baik di tuan rumah atau dalam kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah, paling cuma yang nggak terpatik itu durasi waktu Pak. Kalau di sana itu dalam sekian menit itu selesai, ya di sini tidak sampai 1 hari Pak. Alhamdulillah, tapi bersihnya ya Pak. Jadi kalau malam ini misalnya banyak ini, kata adik-adik KKN, lagu baik Ustaz, iya tak apa lah, bukan bersih lagu. Tak apa apapun yang prakteknya. Barangkali itu dari kami ya, sekedar perwakilan atau sekedar laporan dari penanggung jawab lapangan secara pribadi kepada pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah dipercaya untuk mendampingi adik-adik selama di sini. Adalah sebuah kehormatan buat kami di sini, diberikan kepercayaan mendampingi adik-adik siang, malam pun kalau perlu ditelepon, kadang jam 1 malam Pak ditelepon. Kenapa kok ditelepon? Ustaz, ada yang nggak bisa tidur. Waduh, Pak ya. Itu malam Pak. Boleh ditanya ke adik-adik kakak ini. Ustaz, ini ada yang butuh ini, alhamdulillah Dikro siap bantu. Kalau kemana-mana itu ada Dikro yang menjadi perpanjangan tangan dari kami. Jadi makanya Dikro itu langsung kita bentuk untuk melanjutkan ratib di sini. Kedua, insya Allah oleh kakak ya Ketua Yayasan Qurani, Kakanda Ustadz Mursyahid, itu beliau sudah mengiyakan kalau ratib itu akan dibaca di setiap ba'da sholat asar bersama santri-santri. Itu sekedar insya Allah laporan dari kami yang akan kita jalankan, dan mungkin ada beberapa program mungkin nanti yang tetap akan kita upayakan untuk tetap berjalan, untuk kata beliau tadi itu untuk menambung sanad perjuangan ke Bayasat, ke Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo. Jadi kami mohon juga kepada adik-adik saling mendoakan kami di sini, perjuangan kami bersama masyarakat. Tolong juga didoakan di pondok, walaupun kata tadi ya sekedar Fatihah untuk kami. Barangkali kami masih haus dengan doa itu. Kami haus dengan doa, kami haus dengan Fatihah yang dari mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah fi talabil ilmi. Karena kami yakin doa beliau, mereka-mereka yang ada di pesantren itu lebih mudah terkabul daripada kami-kami yang kira-kira terlalu banyak dengan kesalahan.
kalau mereka itu bagaikan di penjara suci, berada di penjara suci. Ini pembawa acara sudah lihat lirik-lirik sama saya terus ini. Kayaknya ambus tajak gunung lancong ya, tak lebur lancong ya. Yang paling terakhir ya, kalau tadi paling terakhir Ustadz akan mengumumkan saja ya hadiahnya besok insya Allah atau di sekolah. Pembaca salawat terbanyak. Ustadz mulai tadi lupa karena sekarang momennya ini bukan menerima hadiah, rencana tadi bareng. Tiap tahun kami di sini mengadakan pembacaan salawat dalam rangka menyambut peringatan Maulid. Kalau kemarin temanya itu ya 1 juta salawat untuk pulau sepanjang itu. Tidak tahu sekarang apa nyampe apa enggak. 1 juta salawat untuk santri-santri, dan ini kemungkinan nanti kita kirim ke pondok juga. Sekaligus nanti guru-guru mohon diingatkan pembacaan surah Sajadah. Jangan lupa dengan dengan santri-santri, kemudian untuk kita setor ke pondok biar ngalir juga doa dari pondok, biar tidak hanya kita yang berharap sementara kita tidak bisa memberi, maka kita timbal balik, terserah pondok mau ngasih kita doa atau tidak, yang penting kita doakan. Kira-kira apakah kita dikasih oleh Rasulullah atau tidak syafaat, yang penting salawat sudah, kayak gitu loh maksudnya. Jadi tapi paling tidak harapannya kita dapat juga. Walaupun tidak nerima hadiah sekarang ya, besok ya, tetap Ustadz bacakan. Karena mungkin ada tidur sudah nanti. Pembaca salawat terbanyak. Ya, pembaca salawat terbanyak. Ini Ustadz yakin tidak nyetor semua, SMP tidak ada yang nyetor. Walinya SMP. Ini pembacaan salawat dari walinya SM. Wali dan murid, ya wali dan murid. Wali. Pembacaan salawat. Jadi alhamdulillah ini nama-nama yang sudah banyak ini sampai 1 juta, sekitar 1,5 juta dengan yang SMP sebagian yang nyetor. Kalau kemarin 2 juta kurang sedikit, karena sekarang ini banyak yang nggak nyetor ya. Yakin sebenarnya baca tapi banyak yang nggak nyetor karena lomba mulai kemarinnya jadi lupa mungkin. Yang nyetor jumlah terbanyak juara 3 Ananda Tiara Annasyata dari Bembeng. Mana Ananda Tiara? Ada enggak? Ada ya? Ananda Tiara ada? Ada? Ya sudah, besok aja dia ya, mau jawab aja enggak keras, apalagi pergi ngambil hadiah jatuh. Ya mana kurang? Hah? Tak semangat? Ngantuk. Gagal mau dikasih ada. Oh tuh tasnya ada. Dengan jumlah bacaan 81.523 bacaan salawat. Tepuk tangan untuk Ananda Tiara. Tapi walinya bukan nyangkok kan? Maksudnya Ustadz, nyangkok itu begini. Walinya baca sama anaknya baca ya, neneknya baca dijumlahkan, enggak kayak gitu. Wali cukup 2 wali, bapak sama ibu, atau mungkin minta wakil enggak apa-apa. Kalau baca di itu mau disetor juga masuk ke simpatisan ya, karena berhubungan dengan hadiah. Yang baca yang tidak punya anak juga disetor ke kita boleh, karena nanti jumlah total akan kita setor ke pondok. Boleh, karena kayak ibunya Ustadz Nurul tadi nyampe loh, saya tidak punya anak tapi saya juga baca Ustadz banyak. Oh nanti ditanya jumlahnya berapa, kita setor ke pondok. Yang kedua juara terbanyak kedua Ananda Aulia Putri, siapa? Ananda Aulia di sini. Putri dari, kalau Tiara tadi putri dari Bapak, dari Abdul Wahid. Kalau Aulia putri dari Imam Syarif. Sekarang beliau ada di Jakarta. Semoga berkah
kerjaannya beliau sehat, cari nafkah untuk perjuangan anak mencari ilmu. Dengan jumlah bacaan, mana Ananda Aulia ada? Ada ya? Tidur sudah? Ya, katanya itu, wah nggak ada gunanya Ustaz, itu dibacain kalau nggak ada hadiahnya. Aulia dapat 220.000. 220.000. Tepuk tangan ini, banyak ini. Wah lumayan ini. Nanti hadiahnya pakai amplop atau pakai kayak ini? Nanti mana Aulia? Tanya dulu Ustaz. Hadiahnya mau pakai amplop atau pakai kayak tadi yang kesini nih? Pakai apa? Hah? Oh tidur. Ya sudah, enggak apa-apa. Gagal hadiahnya sekarang, besok aja. Terakhir, juara 1 terbanyak. Alhamdulillah, pas ini bacaannya. Pas sesuai dengan angka salawat. Pinter ini. Siapa ini? Ananda Hanun Syifa Hanun Isa. Mana Ananda Hanun? Ada? Tidur juga? Oh enggak apa-apa juga. Ini jumlah salawat 400.000. Subhanallah. Nanti nyampe ini ke pondok. Jadi jumlah total yang disetor angka ini belum di HP ya, di HP-nya Ustaz ada. Tapi kecil-kecil. Kecil-kecil ribuan. Itu sekitar 1,5 juta lah, 1,5 juta. Totalnya kemarin itu 2 juta kurang sedikit. Barangkali semoga dengan salawat ini semuanya kita berharap kampung kita, anak-anak kita semuanya senantiasa dapat syafaat dari baginda Rasul, selalu semangat, nyambung ilmunya, nyambung kepada para masyayikh, sehingga bersemangat dalam mencari ilmu, semangat dalam amal soleh, semangat dalam berjuang. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih besar atas kunjungannya Ustaz ya kepada kami sempat down kemarin tadi itu ya, tadi pagi bersama alumni di sini, karena downnya itu karena belum ada perwakilan dari pondok, padahal itu yang kami tunggu, sangat kami tunggu. Tapi alhamdulillah dengan ini Gusti Allah, beliau baru datang dari Sukerjo ya. Jadi tadi itu pagi, bukan pagi ya, hampir duhur mungkin jam 9. Itu nyampe ke Pagerungan. Dari Pagerungan langsung ke Sepanjang. Subhanallah, ini para pejuang kayak gitu. Rumahnya itu ditinggal dulu, nanti baru besok mungkin baru nyampe itu. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Untuk ada paling terakhir untuk adik-adik KKN, mohon maaf ya atas segala kekhilafan, kesalahan selama kami di sini. Mungkin kadang-kala kami keras, tegas, tapi kadang juga tersenyum. Tapi walaupun kami tersenyum, jangan bangga dulu, karena senyum kami kadang itu adalah kemurkaan kami. Kadang tapi ya, justru karena tegasnya kami, kadang sukanya kami kayak gitu. Jadi kami atas nama bersama alumni ya, bersama alumni kerjasama, alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Semoga apa yang kalian haturkan untuk Sepanjang akan bisa menyambung tali silaturahim, tali nasab juang kami di sini dengan alma mater Sukerjo. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.